Kita semuanya sehat, dan saat ini saya akan menyampaikan suatu tema bahwa surga itu ada. Surga itu ada. Mari Bapak Ibu kita membaca dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 14. Ayatnya yang pertama dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Alkitab banyak menyinggung tentang surga? Yesus menyebut surga sekitar 70 kali dalam Injil Matius saja. Kata surga sudah dapat ditemukan dalam ayat pertama dalam Kejadian atau kitab Kejadian. Dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kata langit di situ tentunya dalam bahasa Inggrisnya disebut heaven. Langit dan bumi, heaven and the earth. Saudara-saudara, bahkan sampai referensi terakhir yang ditemukan pada kitab Wahyu 21 ayat 10, di sana dikatakan, ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Saudara-saudara, surga adalah tempat yang dijanjikan. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu yang telah kita baca tadi Bapak Ibu ya. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui tentang surga, bahwa surga itu adalah tempat yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, kekuatan sebuah janji tergantung pada integritas orang yang membuatnya dan kemampuannya untuk menepati janji itu. Kabar baiknya bagi kita, karena janji Yesus mengenai rumah surgawi berdasarkan karakter Allah. Dengan kata lain, kita bisa tenang karena Dia yang membuat janji ini, saudara-saudara, itu adalah Allah atau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Bahkan 54 dari 66 kitab dalam Alkitab, saudara-saudara, menyebut tentang surga. Menyebut tentang surga itu, saudara-saudara. Jadi kita berbahagia karena janji Allah dalam Alkitab itu, saudara-saudara, pasti. Karena Alkitab bukanlah sekedar buku biasa dengan kata-kata tanpa makna.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Alkitab adalah wahyu Allah dan firman Allah. Jadi janji surga berdiri atas pilar kokoh yang lain juga, yaitu firman dari Allah yang tidak mungkin salah dan bisa kita percayai. Alkitab berkata bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Saudara bisa membaca itu dalam Filipi 3 ayat 20. Di sanalah sebenarnya tempat kita, saudara-saudara, yaitu di surga. Sebagai orang-orang percaya, kita yakin bahwa tempat kita di surga. Kita hanyalah orang asing yang menumpang lewat di dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita, tetapi dunia ini hanya transit saja, tempat kita numpang lewat, saudara-saudara. Ya. Itu menurut 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 4. Saudara bisa baca ya. Dan Roma 8 ayat 17. Kita adalah pewaris, saudara dan saya, semua kita yang sudah menjadi milik Kristus, kita adalah pewaris harta surgawi. Ini luar biasa Bapak Ibu, janji Tuhan kepada kita tentang surga itu, saudara. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah surga itu? Surga adalah tempat Allah bersemayam. Surga adalah tempat Allah bertahta, atau tempat tinggal Tuhan sendiri, tempat tinggal daripada Tuhan Yesus. Dan suatu hari nanti menjadi rumah tempat tinggal bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oh bahagianya saudara. Di sanalah kita akan menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Surga adalah tempat perhentian orang-orang percaya bersama-sama dengan Allah, di mana manusia akan selalu dapat merasakan hadirat Allah yang indah. Di sanalah tempat kita Bapak Ibu. Sekali lagi surga itu ada dan harus menjadi tujuan kita, di mana kita akan jumpa dengan Tuhan face to face, di mana kita akan selalu merasakan hadirat Allah yang indah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah surga adalah suatu tempat yang ada secara harafiah? Ataukah surga itu hanya suatu suasana? Seperti ada lagu berkata, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Apakah surga itu hanya sekedar suasana? Oh, rasa damai, rasa bahagia. Apakah itu surga hanya sekedar suasana? Atau hanya dalam pikiran atau seperti mimpi saja? Ataukah suatu tempat yang nyata, saudara-saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti kata surga, ya, kata ini mempunyai kesamaan makna dengan keindahan, kenyamanan, kepuasan, dan kepenuhan.
keindahan. Bentuk kata sifat ini sering dipergunakan untuk melukiskan sesuatu yang menakyupkan. Seperti contohnya seperti pemandangan Pulau Raja Empat di Papua. Menunjukkan sesuatu yang indah. Panorama yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun surga jauh melebihi daripada sekedar sebuah kata sifat. Surga adalah sebuah tempat, Bapak Ibu. Benar-benar tempat. Surga bukan hasil pikiran atau daya khayal manusia. Surga adalah suatu tempat yang nyata, seperti ketika kita berbicara soal Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Yogyakarta, Medan, Manado, Palu, dan sebagainya, saudara-saudara. Surga itu ada dan nyata, Bapak Ibu. Bukan sekedar khayalan, bukan sekedar suatu suasana. Ya. Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu penginjil Billy Graham, pernah berkata, surga adalah tempat yang ada secara harafiah. Sekali lagi dia berkata, surga adalah suatu tempat yang ada secara harafiah. Surga bukanlah dunia fantasi atau negeri khayalan. Saudara, Allah menciptakan surga dengan sejumlah karakteristik yang autentik. Itu kata Billy Graham, ya. Kejadian 2 ayat 1 di sana katakan demikianlah diselesaikan heaven and earth, langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surga itu ada. Seorang hamba Tuhan yang bernama Ron Rhodes berkata dalam bukunya The Wonder of Heaven, dia berkata bahwa sepanjang sejarah gereja, banyak orang berpikir atau menafsirkan bahwa surga merupakan suatu jenis dimensi rohani yang sangat halus, yang bukan berasal dari dunia ini. Namun bukti Alkitab menunjukkan, katanya, bahwa surga adalah suatu tempat secara fisik. Sesuatu yang tampaknya dibutuhkan melalui kenyataan bagi kita, saudara-saudara, secara fisik akan dibangkitkan dari kematian, ya. Jadi, ketika kita dibangkitkan, kita masuk ke surga itu bukan roh. Bukan roh yang tidak bisa dijama atau diraba. Tetapi kita akan dibangkitkan secara fisik. Ada tubuh, saudara-saudara, ya. Ketika kita dibangkitkan dari kematian, ya, saudara bisa membaca itu dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 53. Jadi kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus, ya. Sekali lagi, kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Saudara-saudara, ingat bahwa Yesus yang bangkit berkata kepada para muridnya,
Ya, kalau sudah baca, lihatlah, dia katakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus bangkit, dia bukan bangkit secara rohani, tapi dia bangkit secara tubuh, fisik yang bisa diraba, yang bisa disentuh, bahwa ada tulang. Sehingga Yesus berkata bahwa hantu, ya, saya bukan seperti hantu yang tidak bisa diraba. Sebab hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita akan bangkit dalam tubuh kebangkitan. Bukan sekedar tubuh rohani yang roh halus yang tidak bisa disentuh, diraba, dilihat, tetapi bisa dilihat, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia bukan naik secara rohani, tapi dia naik ke surga dengan membawa tubuh. Dia masuk ke surga dalam keadaan fisik secara lahiriah, ada tulang, ada daging, ya, yang bisa diraba, bahkan bisa makan, saudara-saudara, ya. Jadi dia ke surga. Ini mengindikasikan dan menunjukkan kepada kita bahwa surga itu ada secara fisik. Surga itu nyata, bukan sekedar dunia khayalan, ya. Seperti cerita-cerita fiksi, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada juga seorang teolog yang namanya Wayne Grudem menyatakan fakta bahwa kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Ini menunjukkan bahwa surga akan berupa suatu tempat. Kita akan mendiami suatu tempat yang spesifik, Bapak Ibu, pada waktu spesifik, seperti Yesus sekarang, ya. Seperti Yesus sekarang dalam tubuh kebangkitan. Jadi sama, kita akan bangkit seperti Yesus. Saudara-saudara, dalam Markus 16 ayat 9 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus tidak naik ke dunia mimpi yang tinggi setelah kebangkitannya, saudara, tetapi kembali duduk di sebelah kanan Allah. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah dengan tubuh kebangkitan yang bisa diraba, disentuh, bahkan bisa makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenyataannya. Inilah berita Alkitab yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Inilah pengharapan kita yang luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau belajar bagaimana keadaan surga itu, saudara-saudara. Surga yang saya katakan tadi nyata, tempat yang ada secara spesifik. Bagaimana keadaannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya sungguh tidak terlukiskan, ya. Sungguh tidak terlukiskan. Ya, saya tentunya belum dapat
secara luar biasa secara nyata menyatakan keindahan surga itu, karena memang saya masih di bumi. Saya belum pernah lihat surga itu, saudara-saudara. Tetapi saya hanya baca, saya hanya melihat di Alkitab dengan iman bahwa sesungguhnya surga itu tidak terlukiskan. Saudara-saudara, uraian tentang Yerusalem baru, kota surgawi dalam kitab Wahyu, tentunya mengejutkan kita, ya. Dalam Wahyu 21 kita dihadapkan pada suatu pemandangan tentang kemegahan yang luar biasa, ya. Sehingga sukar diterima oleh pikiran manusia. Ini merupakan pemandangan sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu, tidak tertandingi, ya, dengan segala keindahan di dunia ini, ya. Tidak ada satupun keindahan di dunia ini yang bisa menandingi surga, saudara-saudara, ya. Dengan iman kita bisa melihat itu dan apa yang menjadi berita firman Tuhan. Oleh sebab itu seorang hamba Tuhan yang bernama F.R.J. Baudrillard, dia menguraikan kota surgawi yang mulia ini, saudara-saudara, seperti berikut. Dia berkata, uraian sungguh mulia yang diberikan Alkitab tentang kota Allah yang diberkati. Dindingnya terbuat dari batu yaspis, tetapi kota itu sendiri terbuat dari emas murni yang berkilau-kilau, jernih seperti kristal. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Kota itu dibangun dari emas yang murni. Dasar-dasar kota itu dihiasi dengan semua permata yang indah. Pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Bahkan jalan-jalannya bening seperti kaca. Jalan-jalannya dari emas, Bapak Ibu. Kota yang mulia ini tidak memerlukan matahari atau bulan untuk meneranginya, karena kemuliaan Allah, terang Allah ada di kota itu, dan tidak memerlukan lampu, saudara-saudara, ya. Tidak. Bahkan Alkitab berkata, jalan-jalan di kota itu terbuat dari emas. Wah, luar biasa, ya. Oleh itu dalam Wahyu 21 di sana dikatakan, dan kedua belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, ya. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan di kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Oh, saudara, luar biasa, ya, luar biasa apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara-saudara, selama 2 milenium orang Kristen telah menerima ayat ini apa adanya, ya. Tapi di zaman modern ini banyak orang Kristen berpikir, apakah ayat ini sungguh-sungguh dimaksudkan untuk melambangkan sesuatu yang bisa dilihat dan nyata? Saudara-saudara, ada beberapa ahli yang menganggap jalan-jalan emas di surga itu bukan suatu yang harafiah, ya. Namun jika kita melihat konteks pewahyuan yang diberikan kepada Yohanes, saudara-saudara, ya, tampaknya tidak ada alasan untuk meragukan artinya bahwa jalan dari emas memang ada, bukan sekedar lambang saja, tidak, saudara-saudara.
Masakan Tuhan yang besar itu, Tuhan yang hebat, pencipta langit dan bumi, yang telah menyediakan sesuatu yang sangat indah kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Lalu hanya jalan-jalan dari emas dia tidak bisa bikin. Sedangkan dunia saja, saudara-saudara, ingin yang terbaik. Kotanya ingin menjadi kota yang sangat modern dan terbaik. Bahkan kalau boleh gedung-gedungnya dari emas, ya. Apalagi Tuhan, ya. Jadi saudara-saudara, jadi kita tidak ragukan lagi bahwa jalan-jalan dari emas memang ada. Memang nyata. Apakah jalan-jalan kota surgawi benar-benar terbuat dari emas murni yang tampak seperti kaca? Kaca transparan, ataukah ini hanya sebuah metafora terhadap sesuatu? Saudara-saudara, karena Allah sendiri yang berdiam di kota ini, maka saya kira sangat masuk akal apabila jalan itu begitu menakyupkan, terbuat dari bahan yang luar biasa, yang akan menjadikan emas dan permata yang ada di bumi ini, saudara-saudara, akan seperti barang imitasi murahan, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ada suatu cerita, ya. Cerita ini, ya, mengisahkan tentang seorang penambang yang menemukan emas dan membawa tasnya yang penuh dengan batangan emas kemana-mana, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, suatu hari ia meninggal dan menuju surga sambil masih membawa batangan emas yang berharga. Saudara-saudara, setibanya di surga, seorang malaikat bertanya, mengapa ia membawa aspal? Jadi ketika orang ini tiba di surga, malaikat berkata, "Hei, kenapa kau bawa aspal?" Lalu orang itu berkata, "Ini bukan aspal. Ini bukan aspal," katanya, saudara-saudara. "Ini emas." Sang malaikat menanggapi perkataannya dengan berkata, "Di bumi benda itu memang disebut emas. Tetapi di sini, di surga, kami memakainya untuk mengeraskan jalan-jalan." Saudara-saudara, ya. Ya, ini memang cuma cerita kelihatan lelucon. Namun cerita ini mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang kita anggap berharga di dunia ini. Dan apa yang benar-benar berharga bagi Allah, saudara-saudara, ya. Jadi janganlah kita terlalu terfokus, terlalu terpesona dengan keindahan dan segala fasilitas dan segala barang berharga dunia ini. Ya, semua itu tidaklah berarti dengan segala apa yang telah Tuhan siapkan di surga sana, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu 21, ya, tentunya saya paling terkesan terhadap penggambaran tentang jalan-jalan di surga yang adalah emas murni bagaikan kaca bening. Dalam ayat 21. Saudara-saudara, di dunia kita menilai emas sebagai logam yang paling berharga dan menjadikannya sebagai harta milik kita yang paling berharga. Namun di surga kita berjalan di atas emas. Saudara-saudara, sungguh kontras. Benda yang kita anggap berharga di bumi ini tidak dinilai di surga, saudara-saudara.
Itu adalah barang-barang yang tak perlu kita beli dan kumpulkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekaguman dan kemasyuran, janganlah itu menjadi suatu kekaguman kita, kesombongan kita, kemasyuran kita di dunia ini semata-mata. Sebab ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini, kepada bumi, nilai apakah yang masih tertinggal pada barang-barang tersebut? Apa yang dulu menjadi kebanggaan kita, barang yang sangat berharga yang mungkin kita sudah elu-elukan, waduh, itu menjadi hidup kita. Ketika kita berkata selamat tinggal dunia ini, saudara-saudara, barang-barang itu tidak bernilai lagi, saudara-saudara. Jadi timbul pertanyaan, nilai apakah yang masih tertinggal pada barang-barang tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harta benda duniawi sifatnya hanya sementara. Ingat, kekayaan kita yang sejati, Bapak Ibu, ada di surga. Mereka yang menyimpan harta di surga adalah orang-orang yang terkaya di bumi ini, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi, oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini? Saudara bisa memiliki segalanya, saudara bisa memiliki segala fasilitas. Engkau punya investasi yang luar biasa di bumi ini. Engkau punya uang simpanan yang mungkin miliaran di bank, saudara-saudara. Emas-emas batangan yang berharga engkau miliki. Tetapi itu tidak bernilai ketika kita di surga. Mereka yang menyimpan harta di surga adalah orang-orang, saya bisa katakan adalah orang-orang yang terkaya di bumi. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, surga itu ada dan harus menjadi tujuan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang mendengar pada malam hari ini, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita yakin masuk ke surga? Saya sudah menyampaikan betapa hebat dan luar biasanya surga itu. Betapa indahnya. Dan itu pasti karena yang berjanji itu bukan manusia, Bapak Ibu. Tetapi yang berjanji itu Tuhan. Tuhan semesta alam yang tidak pernah berdusta. Janjinya itu pasti. Itu yang membuat kita bersuka cita. Karena janji, yang berjanji bahwa surga itu ada itu bukan para politisi. Bukan pejabat-pejabat dunia ini. Yang kita menemukan nanti kalau sudah pilkada, waduh janji-janjinya ya seperti surga ya. Tapi hanya surga telinga saja. Setelah jadi dia lupakan kita. Tidak pernah dia tepati janjinya. Tapi yang berjanji ini Tuhan. Bahwa surga itu ada dan nyata, saudara-saudara. Dan menjadi tempat bagi kita semuanya. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah kita yakin masuk ke surga? Kalau seandainya Tuhan berkata, malam ini ku cabut nyawamu. Apakah kita sudah yakin ke surga atau ke neraka? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus seberapa baik untuk bisa masuk ke surga? Jawabannya mungkin akan mengejutkan saudara-saudara ya. Siapapun yang mendengar. Sebab yang pasti adalah kita tidak akan pernah cukup baik untuk masuk ke surga atas upaya kita sendiri.
Mengapa bisa begitu? Apa alasannya? Jadi untuk masuk surga bukan karena kita orang baik, Bapak Ibu. Sebab Alkitab, iman Kristen kita, Alkitab sudah mengatakan bahwa keselamatan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita orang saleh, bukan karena kita orang yang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebab hanya dengan perbuatan baik kita tidak mampu ke surga. Kita tidak bisa masuk surga. Itu iman Kristen. Ya tidak tahu ya kepercayaan lain. Tapi Yesus dalam firman-Nya berkata begitu. Sebab saudara-saudara, mengapa hanya perbuatan baik saja tidak cukup? Ya alasannya adalah karena Allah benar-benar suci dan kudus. Dan tidak ada kejahatan, dosa yang bisa masuk ke dalam kerajaannya. Sebab hanya satu dosa saja akan menjauhkan kita dari hadiratnya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya tanpa dosa. Semuanya sudah berbuat dosa. Kita dilahirkan dalam dosa, saudara. Ya, sebab itu kata ayat Alkitab, sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga terjadi maut. Demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita adalah orang-orang berdosa secara alami. Itu kata Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dengan perbuatan baik kita, ya, kesalehan kita itu hanya bagaikan kain tarapu, kain lara, kata Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana masuk ke surga? Saudara-saudara, untuk masuk ke surga, saya berani berkata sesuai firman Tuhan, hanya melalui Yesus. Karena dialah Yesus yang telah berkorban di kayu salib, darahnya tercurah. Hanya melalui pengorbanannya saja kita bisa diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang telah berkorban untuk menebus dosa kita. Hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga atau kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memang cinta seluruh dunia ini. Dia mengasihi semua orang. Dia ingin supaya semua orang selamat. Tetapi saudara-saudara, hanya mereka yang percaya kepada Yesus, hanya mereka yang beriman dan menerima Dia dan meninggalkan dosa-dosanya dan mereka bertobat, mereka itulah yang akan beroleh keselamatan. Hanya mereka-mereka yang hidup beriman dan mau hidup sesuai kehendak Allah. Sebab orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Sebab bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan beroleh keselamatan. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Walaupun Anda orang Kristen, tetapi jika Anda belum bertobat dan menerima Yesus dan menjalin hubungan akrab dengan Yesus, maka surga itu hanya mimpi bagimu dan kenyataannya tidak akan engkau alami. Ya.
Sebab Alkitab berkata dalam ayat lanjutan tadi yang saya sudah katakan bahwa pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru Tuhan, akan berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku telah mengadakan mujizat demi namamu juga? Dan mereka akan kaget pada waktu itu ketika Yesus jawab, saudara-saudara, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Siapakah orang-orang ini? Ini bukan orang kafir, Bapak Ibu. Ini bukan orang yang belum percaya Yesus. Ini orang-orang yang sudah percaya Yesus, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi mereka hanya penampilan melayani, tapi hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini pastikanlah bahwa namamu tertulis dalam buku kehidupan. Apakah engkau akan masuk ke sana, saudara-saudara, ke surga? Jika engkau ada dalam Yesus, engkau hidup dalam Yesus, dan engkau tersungkur di kakinya, meninggalkan dosa-dosamu, maka keselamatan itu ada dalam hidup. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah ada dalam hidup dan yang sudah di dalam Yesus, sudah menjadi anak-anaknya dan setia mengikuti Dia, walaupun banyak tantangan dan penderitaan, engkau tetap setia cinta Tuhan. Berbahagialah engkau. Janji Tuhan ini akan nyata dalam hidupmu, di mana engkau akan beroleh surga. Sebab itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat, kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku mempersiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Itulah hati Tuhan, saudara-saudara. Itulah kerinduan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan rindu supaya kita semua selamat. Tapi itu tergantung saudara, tergantung respon saudara, tergantung respon saudara kepada firman Tuhan. Apakah engkau hari-hari ini mau hidup sesuai firman Tuhan atau tidak? Ataukah engkau lebih mencintai dunia ini? Engkau lebih mengutamakan harta dunia ini daripada harta surga. Ingat, surga itu ada dan harus menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian, sehingga saudara yakin bahwa engkau memiliki janji yang pasti, yang engkau ada di surga bersama-sama dengan Yesus dalam kebahagiaan selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Bagi saudara yang belum ada kepastian, belum ada keyakinan hari ini, terimalah Tuhan Yesus, ya. Bagi saudara yang sudah Kristen, sudah jadi anak Tuhan, tapi engkau masih mencintai dunia ini, engkau masih berjinak-jinak dengan dosa, engkau masih kompromi dengan dosa, bertobat engkau. Bertobat saudara-saudara, sehingga engkau beroleh janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, tanamkan di hati semua anak-anak-Mu, semua orang yang mendengar hari ini. Tuhan mencintai mereka, Tuhan mengasihi mereka. Saudara yang belum ada keyakinan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Ampunilah dosa-dosa saya. Sucikanlah hidup saya dengan darah-Mu. Dan hari ini Tuhan, saya membuka hati-Mu. Aku terima Engkau, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya sebagai orang percaya, Tuhan, saya mau komitmen hari ini. Saya mau hidup sesuai kehendak-Mu. Saya mau memberi diri
untuk Tuhan. Saya mau menginvestasikan hidupku untuk hal-hal yang bernilai abadi dan kekal. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada acara yang sama. Saudara ingin melihat lagi, mendengar lebih lagi, ya bisa melihat khotbah ini di YouTube Franky Tangkilisan. Saudara-saudara, channel Franky Tangkilisan silakan buka dan mohon di subscribe gratis, ya, untuk supaya banyak orang diberkati. Haleluya. Amin.